Pemirsa, Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 21 dari 35 proyek strategis nasional sektor transportasi periode 2020-2024 telah rampung dikerjakan. 21 PSN yang telah rampung itu terdiri dari 5 proyek bandara, 6 proyek kereta api, dan 10 proyek pelabuhan. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 21 dari 35 proyek strategis nasional sektor transportasi periode 2020 hingga 2024 telah rampung dikerjakan. Sementara itu, 9 PSN ditargetkan akan selesai pada 2023-2024 dan 5 PSN selesai di atas tahun 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novi Rianto mengatakan 21 PSN yang telah rampung itu terdiri dari 5 proyek bandara, 6 proyek kereta api, dan 10 proyek pelabuhan. Rincian untuk 5 bandara yang telah beroperasi yaitu Bandara Baru Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Lombok Praia Nusa Tenggara Barat, Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Siborong Fakfak Papua Barat, dan Bandara Nabire Baru Papua. Kemudian untuk 6 PSN kereta api yang telah selesai dikerjakan yaitu LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Bandara Yogyakarta, Kereta Makassar Parepare Sulawesi Selatan, LRT Metro Palembang, dan Kereta Tebing Tinggi Kuala Tanjung Sumatera Utara. Terakhir, 10 PSN pelabuhan yang telah rampung sejauh ini ialah Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Kupang, Terminal Multipurpose Labuan Bajo, Makassar Newport, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kemalo Kalimantan Timur, Pelabuhan Terminal Kijing Kalimantan Barat, dan Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatera Utara. Sementara itu, dari 35 PSN sektor transportasi, masih ada 14 PSN periode 2020-2024 yang belum rampung dikerjakan. Di antaranya Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun, Bandara Kediri Jawa Timur, MRT Jakarta North South, MRT Jakarta East-West Fase 1, LRT Jakarta Segmen Velodrome Manggarai, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muara Jambi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan dari PSN di sektor transportasi dan bagaimana kemudian mengejar penyelesaian dari proyek strategis nasional di sektor transportasi ini, pemirsa, di mana Kementerian Perhubungan mendapat tugas menyelesaikan total 35 proyek strategis nasional hingga 2024. Namun dari 35 proyek tersebut hanya sekitar 30 PSN saja yang bisa diselesaikan hingga 2024 dan 5 proyek lagi akan dibangun di atas 2024. Dan hingga akhir tahun 2023 yang baru selesai hanya 21 proyek, yakni 5 proyek bandara, 6 proyek perkeretaapian, dan 10 proyek kelautan. Sementara berdasarkan data Kemenhub masih ada 9 proyek yang rencananya akan diselesaikan antara 2023 dan juga 2024. Ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kini pembangunan infrastruktur Indonesia tak lagi berpusat di Pulau Jawa atau yang biasa kita kenal dengan Jawa sentris. Pasalnya selama beberapa tahun belakangan, pemirsa, seperti kita tahu, Kementerian Perhubungan membangun infrastruktur transportasi di daerah luar Pulau Jawa, terutama di wilayah terpencil. Ia pun memaparkan pembangunan infrastruktur selama 2014 hingga 2023. Selama rentang waktu tersebut, Kemenhub telah membangun pelabuhan penyeberangan di 71 lokasi dan pembangunan terminal tipe A di 5 lokasi. Kemenhub juga telah membangun bandara baru di 25 lokasi dan melakukan perbaikan pada bandara yang sudah ada di 38 lokasi. Selanjutnya dari sektor perkeretaapian juga telah dibangun jalur kereta api sepanjang 1.683 km dan Menhub menyebut sebelumnya jalur kereta api hanya dibangun di Pulau Jawa, namun kini telah dibangun dan dioperasikan LRT Sumatera Selatan, kereta api Makassar Parepare Sulawesi Selatan, dan juga kereta api Tebing Tinggi Kuala Tanjung Sumatera Utara. Pemerintah juga tengah berencana membangun LRT Bali yang saat ini masih dalam tahap feasibility study. Ya, sementara itu pemirsa, terkait proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh proyek strategis nasional tersebut dirampungkan agar tidak ada proyek yang mangkrak. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya.
Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajarannya untuk merampungkan pengerjaan proyek strategis nasional paling lambat pada semester 1 2024. Presiden tidak ingin ada proyek yang berakhir mangkrak. Ia meminta pengerjaan PSN juga dilakukan dengan pengecekan dan pengawasan yang mendetail untuk memastikan proyek berjalan dengan baik dan selesai sesuai target. Sehingga saya minta untuk PSN yang belum selesai, ini paling lambat semester 1 tahun 2024 ini harus sudah selesai. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul, teliti betul. Akar masalahnya apa? Kalau ada masalah. Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk terbuka dengan progres dari pengerjaan PSN. Ia pun meminta untuk persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan pendekatan yang tidak represif. Masyarakat harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal dari dampak yang dirasakan akibat pengerjaan PSN. Presiden Jokowi pun menekankan pada dasarnya PSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, maka jangan sampai justru jadi merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Masih seputar sektor transportasi di Indonesia, pemirsa, di mana salah satu proyek strategis di sektor ini yang juga masih dalam tahap kajian yakni pembangunan LRT Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka-bukaan soal pembangunan LRT Bali, di mana pembangunan transportasi massal perkeretaapian ini bertujuan mengantisipasi masalah kemacetan di Bali. Ia menjelaskan dalam proyek ini pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49%. Adapun skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk kerjasama pemerintah dan juga badan usaha atau yang biasa kita kenal dengan KPBU. Adapun sebelumnya, pemirsa, Korea Selatan juga telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Menhub berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai sehingga bisa mengurai kemacetan di Pulau Dewata tersebut. Ya, di sisi lain, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan LRT Bali akan dibangun dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga ke Seminyak dan Canggu. Menurut Luhut, pembangunan LRT Bali akan melibatkan swasta maupun investor asing. Saat ini proyek tersebut sudah diminati oleh beberapa investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, dan juga China. Dan Luhut pun menjelaskan pemerintah akan menerima siapapun investornya jika memenuhi ketentuan, yakni memiliki teknologi pembangunan LRT, kemampuan pembangunan yang cepat dan biaya yang kompetitif, serta bersedia melakukan transfer teknologi. Ya, terkait proyek strategis nasional, pemirsa, sebagaimana kita ketahui hampir pasti menggunakan APBN. Namun pembiayaan kreatif dari sumber non-APBN pun turut diupayakan, termasuk oleh Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional di sektor transportasi. Dan terkait hal tersebut, kami sudah punya rangkuman informasinya berikut ini. Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan pembiayaan kreatif untuk proyek infrastruktur transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa APBN cenderung naik sekitar 2% sampai 5% setiap tahun. Namun pagu anggaran Kementerian Perhubungan terbilang mengalami tren penurunan. Sebagai gambaran, pada tahun 2015 Kementerian Perhubungan mendapat anggaran 65 triliun rupiah, namun pagu anggaran tahun 2023 tercatat hanya sekitar 36 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menhub menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk satu biro yakni Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, tugasnya untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN. Selain itu, Kemenhub melakukan reformasi birokrasi untuk mengejut investasi, misalnya terkait upaya penyederhanaan, percepatan, atau kemudahan perizinan. Adapun total investasi proyek di sektor transportasi pada 2020 sampai dengan 2024 mencapai 1.288 triliun rupiah. Dari jumlah itu, dana APBN hanya 266,64 triliun rupiah, sedangkan sisanya berasal dari sumber pembiayaan kreatif seperti KPBU dan lainnya.
Menhub mencontohkan jika pembangunan kereta cepat yang menyambung hingga Surabaya nanti dilakukan, akan didorong dengan skema pembiayaan kreatif. Apalagi semakin panjang kereta cepat, maka akan semakin ekonomis suatu proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, guna menekan kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur, proyek-proyek pembangunan terus digenjot pemerintah. Skema pembiayaan kreatif mendominasi pengerjaan proyek-proyek perhubungan di Indonesia. Ya, sepanjang 2020 hingga 2024, rencana strategis Kementerian Perhubungan mengalokasikan 1.288 triliun rupiah untuk investasi pada sektor transportasi. Proporsi terbesar 54% merupakan investasi swasta, disusul BUMN 26% dan pemerintah berperan menyediakan dana kurang lebih 266,64 triliun rupiah atau sekitar 20%. Dan terkait pendanaan kreatif, seperti yang kita ketahui bentuk pendanaan kreatif non-APBN, diantaranya ada kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, kemudian juga kerjasama pemanfaatan atau KSP, peningkatan peran BUMN, surat berharga syariah negara atau SBSN, badan layanan umum atau BLU, serta investasi swasta murni. Ya, sejauh ini beberapa proyek transportasi didanai melalui skema KPBU. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimban dengan nilai investasi 18,93 triliun rupiah. Ada pula Bandara Doho di Kediri dengan nilai investasi 9 triliun rupiah. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan mencatat estimasi nilai investasi terhadap 12 proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU mencapai 53,68 triliun rupiah. Menteri Perhubungan menjelaskan 12 proyek KPBU tersebut terdiri dari transportasi darat dan perkotaan, transportasi laut dan penunjang, dan juga transportasi udara dan perkereta apian. Ya, pemirsa, tentunya upaya untuk menekan kesenjangan kemudian juga meningkatkan konektivitas dari satu tempat ataupun satu daerah ke daerah lainnya melalui berbagai proyek di sektor transportasi perlu kita dukung. Namun yang perlu juga kita kawal adalah bagaimana kemudian pelaksanaannya dan juga implementasinya agar kemudian sesuai dengan target, terutama dari sisi pembiayaan, agar kemudian kejadian pembengkakan biaya dalam membangun sebuah proyek strategis nasional tidak kembali terjadi. Dan tentunya pada akhirnya masyarakatlah yang akan menggunakan fasilitas ataupun sarana yang disediakan tersebut. Dan tentunya hal berikutnya yang juga harus terus diupayakan adalah optimalisasi pemanfaatan sarana yang sudah dibangun agar kemudian tidak menjadi proyek yang sia-sia. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.